Sain UU, tasain UU, yang artinya, halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House, sebuah film berjudul agak panjang nih, Life Hangs by a Shot the Old Way, tahun 2025, akan menceritakan tentang sekelompok bandit yang meresahkan hampir di seluruh wilayah di Cina. Nah, semerasahkan apakah ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, Smitris, kembali seserbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan... Berlatar pada tahun 1906, lebih tepatnya tahun ke-32 Kekaisaran Guangzhou Cina, cerita diawali dengan memperlihatkan penyerangan brutal terhadap tempat tinggal seorang pimpinan wilayah. Penyerangan itu dilakukan oleh kelompok bandit di bawah pimpinan Liu. Ini babangusnya untuk membabat habis keluarga pimpinan dan mengambil alih kekuasaan. 当初大爷把旗号给你，才坏了规矩。 Di tengah penyerangan yang masih berlangsung, anak dari pimpinan bernama Yinan terlihat menggedor setiap pintu rumah berharap ada yang bisa membantu. Namun hal itu sia-sia saja karena tak ada satupun warga yang berani menolong meski hanya sekedar noong dari balik jendela. 20 tahun berlalu sejak perebutan kekuasaan, para bandit dari berbagai kelompok dan wilayah masih tetap bermunculan, bahkan lebih meresahkan. Terlihat dari bagaimana mereka meminta jatah bulanan dengan nada memaksa pada salah satu pengusaha karena ia tidak sudi memberi upeti, maka inilah yang terjadi. Sancho. Dan inilah Yinan sekarang, seorang ahli bela diri yang nyambi jadi seorang bandit untuk mendapatkan uang, di mana Lewu si bongsor dan Ming si gerengseng tapi bisa diandalkan dalam hal pergelutan. Mereka menghampiri si pengusaha untuk memberi bantuan meski akhirnya tetap dibayar-bayar keneh. Selesai dengan drama di pagi hari, mereka mampir ke warung Teh Yuli untuk sekedar ngopi dan sarapan bubur ayam. Tak lama, datang seorang wanita bernama Yue Yang. Ujug-ujug nyorok teh anget tanpa punten-punten acan. 本口井水泡茶，奉其外人啊。 Setelah digenggerahkan oleh Ming bahwa itu tidak sopan, Yue akhirnya jujur bahwa ia ingin meminta bantuan Yinan CS untuk melenyapkan nyawa seseorang. Bukan tanpa alasan, Yue ternyata melihat Yinan saat berkelahi tadi dan cukup yakin jika mereka bisa diandalkan. 求色不敢当，散财的就是东家。杀个人， 小事儿。 Entah seberapa besar nyali si Yinan ini, ia sama sekali tidak terkejut saat Yue memintanya untuk membunuh seseorang, apalagi setelah Yue berani membayar dengan satu batang emas seberat 10 kilo. Hal itu membuat Yinan semakin curing hak dan meminta sketsa orang yang harus ia eksekusi. 到后面这批，如今都是成都到华阳现过现。 Karena saat ini Yue tidak membawa emasnya, ia memberikan gelang 24 karatnya sebagai tanda kesepakatan. Yinan diminta untuk datang ke desa bernama Fanjing di seberang gunung ini. Tanyakan pada mas-mas tukang bubur yang biasa mangkal di alun-alun untuk membahas kelanjutan misi ini di rumah Yue. 太有性格了。 Esoknya Yinan CS langsung pergi ke desa Fanjing. Setelah mendapat informasi dari mas-mas bubur ayam, tibalah mereka di depan rumah Yue yang ternyata lumayan besar. Sampai akhirnya... 黑娃，你干啥呢？ Ya, bocah Pika sebelen ini ternyata adalah anak angkatnya Yue. Meski kadang Pika rudetan, Yue tetap sabar merawat si bocah yang hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya tewas saat dirampok oleh para bandit beberapa tahun silam. 小孩，以后别太调皮了啊，你有事。 我错了。 Selesai dengan si bocah, Yue langsung mengutarakan misi yang harus Yinan selesaikan, di mana Yinan CS cukup dibuat terkejut saat mendengar jika orang yang harus Yinan bunuh tidak lain dan tidak bukan adalah Yue itu sendiri. 什么？杀你？ Yue pun menjelaskan bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang anak bandit penguasa wilayah Fanjing bernama, kita panggil saja si Ujang.
Demi keselamatan warga desa yang sudah tak sanggup memberi upeti dan terus mendapat penindasan, Yinan diminta menghabisi Wei saat ijab kabul selesai dan akan melakukan malam pertama tepat sebelum ia digadabah oleh si bedebah Ujang. 同邦之前死在你们手上，确实是交不出罪钱。 Sejenak kita tinggalkan dulu Yue dan beralih ke tempat lain saat seorang pria pelontos atau kita panggil saja Samsul, ini bebangusnya, tengah menghadiri pertemuan dengan pejabat wilayah untuk membahas bisnis mereka yang sedang berlangsung. Namun karena ketua bandit tidak bisa hadir, maka Samsul sebagai penasihatlah yang diutus untuk mewakilinya. 大家都亲，上山喝喜酒。我一个穿皮子，你喝什么酒啊？ Sebelum pulang, Samsul yang ternyata ayahnya Ujang pun mengundang para pejabat untuk hadir dalam acara nikahan anak sematawayangnya. Bukannya mendapat respon baik, Samsul justru dibuat kecewa saat para pejabat ngabalier seolah tidak peduli, sehingga 一个祭天。 situasi yang tadinya tenang seketika menjadi tegang saat Samsul mulai menunjukkan sisi kebanditannya. Ia yang notabene seumur-umur berada di lingkungan keras pun mulai mengintimidasi satu persatu pejabat sampai dibuat ngadeg-deg tidak walak kaya dan... Singkat cerita, malam pun tiba. Yue dan keluarga mengadakan acara siraman sebelum pernikahan dilaksanakan. Tak hanya keluarga, semua warga desa ikut hadir dalam upacara ini. Berat sebenarnya bagi mereka membiarkan Yue menjadi korban, tapi itu sudah keputusan Yue itu sendiri. Selesai siraman, muncullah Samsul dan ante-ante bermaksud membawa Yue bersamanya. Alih-alih membantu, warga yang pada dasarnya takut pun sama sekali tak membantu dan malah paburiak meninggalkan keluarga Yue. Tak rela anaknya menikah dengan keluarga bandit, sang ayah menyembuhkan Yue di tempat rahasia dan... 彩礼都收了，山上的客人都来了，这种事怕是不兴反悔啊。 Karena sang ayah kekeh tidak mau bicara, Samsul dengan teganya menyuruh salah satu anak buah untuk mencongkel kuku si bocah yang notabene seorang bocah kecil. Seorang bocah lo ini, ya Allah. Mendengar anak angkatnya berteriak kesakitan, Yue segera keluar dari persembunyian untuk menyerahkan diri demi keluarga dan warga desa yang Yue sayangi. 求你了，请。马上就是太平年生了，亲家公。 Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Selesai sarapan dan menyusun rencana untuk menyelamatkan Yue, Yinan CS langsung bergegas naik gunung untuk menyelinap bersama tamu undangan lain yang kebanyakan dari mereka adalah kelompok bandit kejam dari berbagai belahan wilayah di Cina. Tidak seperti tamu undangan konvensional pada umumnya yang punya adab terhadap sahibul bait, para bandit yang memang tidak tahu sopan santun pun seenak jidat membuat keributan hanya gara-gara perebut kursi agar bisa duduk paling depan, sampai akhirnya 不懂规矩的客，大爷到！ selesai dengan keributan barusan, kita akhirnya akan diperlihatkan dengan sang pimpinan sekaligus jojongkot para bandit di wilayah Cina ini. Setelah diingat-ingat, Yinan tampak tidak asing dengan bebenguk sang pimpinan karena ternyata orang yang ada di hadapannya saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Liu alias ketua bandit 20 tahun lalu yang membantai habis keluarga Yinan dan mengambil alih kekuasaan wilayah itu dari keluarganya. 我要上桌吃酒，还是该讲个长幼尊卑。 Dikira semua tamu akan diizinkan masuk, Liu rupanya sudah mempersiapkan sebuah permainan untuk menyeleksi siapa saja yang boleh menikmati jamuan di dalam. Salah satu ajudan melemparkan 8 koin perak dari atas tebing untuk semua orang cari, dan barang siapa yang bisa menemukannya, maka mereka berhak masuk menyaksikan proses akad nikahnya. Ya, pertarungan antar bandit pun pecah dan menyebabkan puluhan nyawa melayang sia-sia. Sementara mereka saling tikam memperebutkan koinnya, Lewu yang penakut dan tidak bisa berkelahi pun memilih pura-pura mati di tengah puluhan mayat yang tergeletak dan tiba-tiba...
Selesai dengan Lei Wu yang berhasil selamat mendapat koin dari salah satu mayat, kita akan diperlihatkan dengan si Gerengseng Ming yang terlihat menahan diri dalam pertarungan dan hanya menciderai lawan untuk mendapatkan koinnya. Sialah. Dikira sudah selesai, mereka kembali dihadapkan dengan puluhan bandit yang bermaksud merebut koinnya yang karena lo jual gue beli, maka inilah yang terjadi. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan kepribadian mereka yang sebenarnya meski sama-sama bandit, tapi mereka bukan pembunuh kejam yang dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain. Mereka, Yinan CS, hanya menciderai dan terpaksa menjadi bandit demi makan untuk bertahan hidup, bukan membunuh demi sebuah kekuasaan. Sekembalinya mereka dari lembah dan memberikan koin sebagai tiket masuk, Yinan CS kembali mendapat masalah saat nama mereka tidak ada dalam daftar buku tamu. Namun dengan skill cungur dan mumpuni dan iming-iming emas sebagai kado untuk mempelai pria, akhirnya mereka diizinkan untuk masuk. Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu, Yue dibawa ke pelaminan untuk bertemu calon suami alias si Ujang, di mana para tamu undangan yang hadir termasuk Yue akan dibuat terkejut saat mengetahui jika Ujang calon suaminya ternyata adalah seonggok mayat alias Bugang yang entah sudah berapa lama Samsul mengawetkan mayat si Ujang ini. Dengan cepat mereka memasukkan Yue ke dalam peti dan membawanya ke dalam bersama peti Ujang untuk diamankan. Salah satu penjaga sangat menyayangkan dengan nasib buruk yang menimpa Yue, sehingga daripada membazir, mereka memutuskan menggadabah Yue sebelum nanti sore dikuburkan. Tetapi dikira beneran suara Ujang yang hidup lagi, rupanya itu adalah Lei Wu yang mulai melancarkan rencana penyelamatan. Kedua penjaga yang ketakutan pun segera meninggalkan ruangan untuk melaporkan kejadian. Sementara mereka pergi, Lei Wu langsung turun dan berusaha menyadarkan Yue. Sila. Bukannya segera kabur, Lei Wu yang diam-diam naksir kepada Yue pun malah berbohong dengan mengatakan jika berada dalam peti akan lebih aman. Lei Wu juga menambahkan jika Yinan sudah mengetahui posisi mereka, sehingga setelah semua selesai, Yue tinggal menunggu kedatangan Yinan dan Ming. Padahal itu hanyalah akal-akalan Lei Wu yang ingin mengobrol lebih lama dengan Yue. 我就只能写自己的名字。连自己的名字都留不下来。你男人 Setelah merasa cukup akrab, Lei Wu mulai menunjukkan skill bernyanyinya untuk meluluhkan hati Yue tanpa sadar jika suara emasnya terdengar oleh kedua penjaga tadi yang kembali dibuat merinding dan tiba-tiba ternyata itu adalah Ming yang berhasil menyelamatkan Lei Wu dan Yue. Sementara mereka mencari jalan keluar, Yinan masih berada di dalam sembari memantau pergerakan Liu. Kebetulan di sana ada seorang bandit trese yang membuat kekacauan hingga membuat Liu jengkel, sehingga Yinan yang cerdas mengajukan diri untuk mengusirnya dan tiba-tiba melihat kemampuan Yinan dalam menembak membuat Liu terkesan, bahkan sampai memberikan pistolnya secara cuma-cuma. Tak hanya Liu saja, sang adik yang bernama kita panggil saja Yuli pun sama-sama dibuat kagum dengan kemampuan Yinan, hingga Yuli langsung kepincut dibuatnya. 还愣着干什么？坐下喝酒。喝酒。saya Tak cukup sampai situ saja, Yuli kembali dibuat kagum dengan skill berjudi yang Yinan miliki, sehingga Yuli yang sudah kamemet pun tak bisa lagi menutupi perasaannya dan langsung menyeret Yinan ke dalam kamar pribadinya. 我哪敢做主嘛？ Setibanya di kamar, Yuli terus menggoda dan mulai mengobrol terkait kehidupan masing-masing. Melihat gerak-gerik Yinan yang mencurigakan, Yuli akhirnya sadar jika ia punya tujuan lebih besar dari sekedar menghadiri acara pernikahan dan beruntung
Beruntung Yinan membiarkan Yuli tetap hidup dan berjanji tidak akan membunuhnya, Yinan hanya meminta Yuli memberikan berkas daftar perjanjian pemerintah mana saja yang bekerja sama dengan Liu. Yuli yang bimbang memilih mengikuti apa kata hatinya dan memihak pada Yinan dengan memberikan kunci berangkas secara cuma-cuma. Belum juga sampai ke lokasi berangkas, Yinan kembali dihadang oleh pendekar pisau dapur ajudannya Liu. Mengetahui Yinan mencuri kunci berangkas berisi daftar penting yang mengancam hidup mereka, si ajudan langsung mengajak Yinan duel 1 lawan 1 dan... Sempat terjadi baku hantam sebentar, Yinan menghentikan pertarungan karena memang dia tidak ada urusan dengan si ajudan. Yang ketika Yinan ngaleos pergi, tiba-tiba... Setelah kembali berkumpul, Yinan meminta Liu dan Ming mengantar Yue turun gunung, sementara ia akan menyusul belakangan. Namun karena mereka berdua menolak, Yue terpaksa pulang seorang diri dan membiarkan mereka menyelesaikan urusannya masing-masing. Tepat saat Liu akan menggadabah seorang wanita penghibur, muncullah Yinan CS yang bermaksud menghabisinya, di mana Ming yang gerengseng pun langsung nyerenteng melawan Liu seorang diri sampai akhirnya... Yinan pun meminta Liu dan Ming mencari berkas kerjasamanya saja, sementara ia akan menghadapi Liu seorang diri dan... Melihat Yunan tumbang, Ming dan Liu yang sudah menemukan berkas perjanjian pun langsung ikut menyerang Liu. Namun karena mereka berada di level yang jauh berbeda, Liu bisa dengan mudah menumbangkan keduanya tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Beruntung Yinan berhasil menyelamatkan mereka dari serangan Liu. Pertarungan kembali berlanjut dengan Yinan yang hanya menggunakan tangan kosong, hingga ketika menemukan tombak senjata favoritnya, akhirnya Yinan berhasil membuat Liu terpojok. Tak ingin Waka menyerah, Liu kembali bangkit dan memberikan beberapa serangan. Namun karena tojos menojos adalah keahlian Yinan, Liu sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan. Sadar-sadar, Liu sudah terguntang dengan Yinan yang menunjukkan logo desa tempat kelahirannya. Disinilah akhirnya Liu sadar bahwa Yinan adalah anak keluarga pemimpin wilayah yang 20 tahun lalu ia bantai, sehingga Liu hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa ketika Yinan melakukan ini kepadanya. Dan alangkah terkejutnya Samsul saat mendapati Liu sang guru besar sudah terbujur kaku tak bernyawa. Muak dengan semua kekacauan ini, Samsul memerintahkan semua bandit untuk mencari dan menghabisi Yinan beserta jajarannya dengan iming-iming hadiah emas yang tak ternilai harganya. Singkat cerita, esok Janari pun tiba. Yue yang baru tiba di desa malah mendapat perlakuan tak menyenangkan dari warga yang kembali menyeret Yue ke gunung. Bukan apa-apa, mereka, warga desa, hanya tak ingin mendapat masalah lagi dengan para bandit, meski cara yang warga lakukan adalah jelas salah. Sontak, hal itu membuat Yinan CS murka dengan perlakuan warga desa. Geus puguh ladang hese hayang mawas Yue balik teh. Ieu kalah ek dibawa ke gunung deui. Di mana hati nurani anda? Hei. Karena tak mau dengar, Yinan kembali menegaskan bahwa jika masih sayang dengan nyawa kalian, maka segeralah kalian tinggalkan desa ini. Tapi jika sudah bosan hidup, tinggallah di sini dan ganti baju kalian dengan kain kafan, mumpung sekarang masih ada waktu.
Dan benar saja, tepat saat fajar sudah naik, datang Samsul membawa seabrek pasukan untuk melakukan pembantaian. Namun yang membuat Samsul heran adalah keadaan di sana benar-benar sepi, sunyi, tenang, bahkan rengit-rengit acan yang ketika si ajudan masih cocorowokan sambil menggertak, tiba-tiba masih tak percaya dengan akurasi tembakan dari seorang Yinan, Samsul kembali menyuruh anak buahnya untuk menyerang sekali lagi. Namun, apa hasilnya? Ya, Samsul kembali dibuat melongo dengan keahlian menembak Yinan. Malu dengan jumlah pasukan yang lebih banyak, Samsul menyuruh pasukan untuk maju secara serentak agar membuat Yinan kehilangan fokusnya. Tidak kehabisan akal, Yinan membagi tugas dengan Leu dan Ming untuk menyerang mereka dari belakang. Setelah baku tembak yang cukup alot, Samsul akhirnya berhasil menembak Yinan di bagian perut, tapi itu belum cukup untuk membunuhnya. 给你个痛快的，你出来，老子给你一个。 Sementara Yinan masih baku tembak dengan Samsul, salah satu ajudan berhasil menemukan persembunyian Yue dan melemparkan satu kantong berisi dinamit. Leu yang melihat segera melompat untuk mencegahnya, meski hal itu malah membuatnya terbunuh. Melihat saudaranya tengah sekarat di atas pangkuan Yue, Ming yang amarahan pun langsung membabi buta untuk menghabisi si ajudan. Namun karena luka tembak di bagian kaki dan postur tubuh si ajudan yang tinggi besar, membuat Ming semakin kesulitan untuk mengalahkannya. Saat sedang saling cekek itulah, muncul Yue membantu dan menikam perut si ajudan berkali-kali hingga modar. Sementara untuk Yinan, ia cukup dibuat kesulitan melawan Samsul akibat luka di perutnya, meski pada akhirnya Yinan berhasil membunuh bebenguk si Samsul ini. Beberapa hari setelah kejadian mengenaskan di desa Fanjing, kita akan diperlihatkan dengan Yinan dan Ming sedang mengunjungi makam Leu untuk mengirim doa, termasuk Yue yang juga akan ikut hadir juga. Setelah dendamnya terbalaskan, Yinan memutuskan kembali ke kampung halaman untuk membantu warga desa di sana dan akan berhenti total dari dunia perbanditannya. Tamat, ending yang sangat membagongkan.